Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu di segmen terakhir ini dan masih bertemakan pendidikan anak dalam keluarga dan tentunya masih dengan narasumber Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, penasihat Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dan juga Ibu Haja Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ya. Baik. Ibu-ibu narasumber sekalian ya, baik ini kan kita sudah banyak mendengarkan paparan, tanya jawab dan sebagainya. Nah, boleh tidak ini ada pertanyaan titipan ya, artinya bahwa bagaimana nasib daripada anak yang tidak memiliki orang tua, artinya anak dititipkan di panti asuhan atau dipelihara dengan orang lain. Lalu bagaimana posisi daripada artinya seperti wali ya, apakah juga memiliki kewajiban yang sama seperti orang tua kandung? Silakan dijawab oleh Ibu Sida dulu nih. Ya, baik. Masya Allah. Belum saya jawab sudah mau menangis ya Pak Matia. Masya Allah. Orang yang tidak bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya berarti dia tidak memahami apa makna daripada titipan Allah. Masya Allah. Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan anak yatim piatu, maka seperti itu dia tidak pernah membayangkan bahwa satu ketika Allah tidak akan pernah mencabut nyawa suami istri secara bersamaan. Maka dia harus berpikir, kalau kasih sayang yang saya berikan kepada anak yatim piatu, satu ketika mungkin saya yang duluan, mungkin suami yang duluan, anak saya pun pasti mengalami karakter itu, yatim piatu. Nah tadi bagaimana dengan anak yang dititipkan di panti asuhan, lalu kemudian pengasuhnya? Ya Allah ya Rabb, pemirsa yang ada di rumah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita cermati. Rasulullah mengatakan rezeki yang Allah berikan kepadamu adalah ada bagiannya orang lain. Salah satunya adalah ada bagian anak-anak yatim piatu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masya Allah. Ini Allah berbicara tentang anak yatim piatu. Sia-sia sholat kita, sia-sia ibadah kita kalau kita tidak mengalihkan perhatian kita kepada anak yatim piatu. Sia-sia apa yang kita lakukan kalau kita tidak berbagi dengan anak yatim piatu. Coba kita masuk ke panti-panti asuhan. Masya Allah. Telapak tangan ini kita letakkan di atas kepala mereka saja. Masya Allah. Allah berikan pahala yang luar biasa. Pernahkah kita membayangkan bahwa anak kita sama seperti anak-anak yang ada di panti asuhan, lalu kemudian orang lain datang meletakkan telapak tangan mereka di atas kepala mereka? Ada dua keinginan. Mungkin mereka meletakkan telapak tangan mereka dengan kasih sayang, maka anak itu akan sejuk sampai ke hatinya. Tetapi jika mereka hanya memikirkan sesuatu, mungkin bersedekah kepada anak yatim piatu, lalu kemudian doa anak yatim piatu itu tidak pakai hijab. Ingat jamaah sekalian, doa anak yatim piatu mendoakan kita itu tidak pernah dipakai hijab oleh Allah, langsung Allah kabul, diijabah oleh Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang memelihara anak yatim piatu di dalam? Kalau dia tidak punya keinginan yang lain, maka insya Allah Allah tidak akan pernah membentengi rezeki untuk dia. Masya Allah. Oleh karena itu jangan bermain dengan anak yatim piatu. Ayo kita sisipkan sebagian rezeki kita kepada mereka. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin sedikit sekali membagi Pak Mat. Ada satu orang perempuan. Perempuan ini ketika dia selesai, begitu dia dalam keadaan hamil, berpisah, berantakan rumah tangganya. Lalu kemudian dicerai oleh suaminya, ditinggalkan begitu saja. Perempuan ini punya anak yang pertama. Keluarga yang ekonominya tidak terlalu mapan. Lalu kemudian sampai dia menunggu masa iddahnya selesai, dia pun dicerai. Begitu dia selesai dicerai, perempuan ini masa menyusuinya. Masya Allah, coba bayangkan 2 tahun masa menyusui. Tetapi si perempuan ini dia harus tinggalkan anak ini bersama ibunya untuk apa? Mencari nafkah.
Perempuan ini lalu kemudian dia bekerja di satu rumah tangga. Di tempat pekerjaan ini dia mengasuh ibunya, ibu si orang laki-laki yang tadi itu, satu ibu yang tadi ayahnya sudah meninggal. Dia cuma punya anak satu laki-laki. Anak laki-laki ini kebetulan memang kedudukannya sudah bagus, ekonominya sudah mapan. Dia cuma minta, kamu asuh ibu saya dalam keadaan apapun kamu asuh. Ibunya lumpuh. Pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Dia asuh. Dia tidak bisa pulang, dia harus tinggalkan. Teken kontraknya itu masanya itu 6 bulan. Masa pencobaan. Si ibu ini setiap dia selesai melaksanakan semua kewajibannya di dalam rumah itu, dia masuk ke kamar mandi berjam-jam. Bahkan sampai jam yang terakhir itu, perilaku dia yang terakhir itu sampai mencapai 2 jam, Pemat. Penasaran, dia lakukan setiap hari. Si ibu yang dia asuh tadi, dia penasaran, ini ada apa sebenarnya ini? Setiap dia selesaikan semua pekerjaannya, bahkan mengasuh saya, dia masuk ke kamar mandi. Tapi kok tidak seperti buang air kecil, buang hajat, cepat-cepat keluar. Dia kenapa di dalam? Saking penasarannya, dia dorong kursi rodanya sampai di depan pintu. Yang dia dengarkan adalah isakan tangis. Perempuan di dalam kamar mandi itu dia menangis. Lalu kemudian ada kalimat yang keluar, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Ucapan itu setiap hari yang ketiga karena dia penasaran. Dia panggillah perempuan, wahai fulani, ibu ini memperhatikan engkau kurang lebih sudah hampir 1 bulan. Hari ini kamu genap 1 bulan. Kamu kerja di saya, kamu masak, kamu asuh saya dengan kasih sayangmu luar biasa. Saya merasa nyaman, anak saya pun nyaman, sehingga dia kerja dalam keadaan maksimal. Tapi satu yang saya tidak masuk akal, setiap engkau masuk ke kamar mandi, engkau lama di dalam, ada apa yang kamu lakukan? Perempuan tadi bukan menjawab serta-merta, tapi dia menangis. Dia menangis lalu kemudian sujud mencium kaki ibu yang tadi yang diasuhnya. Lalu dia mengatakan, ibu, hari ini saya memang genap 30 hari. Ibu tahu, ketika saya masuk di dalam, kenapa saya harus sampai 30 menit sampai 1 jam? Karena saya meremas, saya mengeluarkan ASI saya. Karena kalau saya tidak keluarkan ASI saya sakit. Ibu tahu, saya punya anak kecil dan saya harus tinggalkan dia. Masya Allah, saya harus tinggalkan dia. Karena apa? Saya sudah ditinggal suami saya. Kalau saya tidak keluarkan ASI ini, saya akan sakit. Lalu siapa yang harus mencari ekonomi dalam keluarga saya? Ibu yang diasuh tadi, dia mengatakan, dia pegang kepala si perempuan tadi, lalu dia mengatakan, hari ini kamu 30 hari bekerja, kontrakmu 6 bulan, tapi ketahuilah, kamu sudah ikhlas mengasuh saya, meninggalkan keluargamu, bahkan anakmu yang punya hak untuk kamu susui pun kamu tinggalkan. Maka bismillahirrahmanirrahim, kamu besok harus berangkat kembali ke keluargamu. Dan gajimu untuk 6 bulan, kamu punya hak untuk ambil. Hari ini kamu buka mata saya, kamu buka telinga saya. Si perempuan tadi tidak berdaya lagi, menangis sejadi-jadinya. Inilah pengorbanan seorang ibu untuk keluarganya. Masya Allah, coba bayangkan, dia belum anak yatim piatu, masih ada ayahnya, tapi karena persoalan hal yang tidak bisa kita capai, tidak bisa kita pikirkan, subhanallah, akhirnya dia rela. Maka dia pun kembali. Tetapi sebelum dia kembali, dia sekali lagi, sebelum dia pamit, dia cium lagi kaki ibu yang dia asuh. Dia minta izin, ya ibu, ya umi, izinkan saya untuk mencium kakimu. Kau bukan orang tua saya, kamu bukan yang melahirkan saya, tapi kamu hari ini, ibu, telah memberikan jaminan hidup keluarga saya di hari yang akan datang. Masya Allah, saya berdoa, mudah-mudahan rezeki yang ibu ikhlaskan untuk saya ini, insya Allah diganti oleh Allah berlipat ganda. Amin. Masya Allah, jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, inilah. Maka coba, mari sama-sama kita sedikit ketika kita berbahagia, ketika kita tertawa dan bahagia melihat apa yang kita nikmati, cobalah kita hantarkan pemikiran kita sejenak kepada anak yatim piatu panti asuhan. Mungkinkah yang ada di atas meja ini mereka nikmati juga di sana?
Kasih sayang kita berikan kepada anak-anak kita, mungkinkah kasih sayang ini dirasakan juga oleh anak-anak yatim piatu di sana oleh para pengasuh mereka? Ya Allah ya Rabb, yang diutamakan adalah pendidikan. Maka disinilah di dalam surah Az-Zumar Allah berikan peringatan kepada kita. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yang berpikir hanyalah orang-orang yang mengetahui ini. Orang-orang yang berpikir, yang diberikan hati nurani. Masya Allah, jangan kita melihat orang dengan mata sebelah. Karena sesungguhnya semua ini hanya titipan. Dan insya Allah kita punya niat agar supaya kehidupan kita ke depan tidaklah bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan insya Allah kita inginkan agar supaya kehidupan kita langkah demi langkah kita berselubung dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan kebaikan itu kita selalu berbagi dalam hal setiap tarikan napas kita. Insya Allah ada manfaat untuk orang lain, terutama untuk mereka, anak-anak kita yang ada di panti-panti asuhan. Seperti itu Pak Mat. Baik ya, baik, luar biasa ya paparan penjelasan dari Ibu Sida ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara nih Bu ya. Baik, alhamdulillah apa yang kita dengarkan di sore hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sida dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan juga dari Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, penasihat Badan Kontak Majelis Taklim. Banyak hal yang kita dapatkan dari dialog kita di sore hari ini. Artinya apa? Bahwa mudah-mudahan kita tidak bisa menutup mata ya. Banyak anak yang masih di jalan raya, setiap hari Jumat masih minta sumbangan. Di pasar higienis masih banyak yang bekerja ya. Sementara mereka memiliki hak untuk disayang. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk bersama-sama bahwa seluruh anak itu adalah anak kita ya. Dan sebagai orang tua, ini juga ada banyak hal yang kita dapatkan bahwa marilah menjadi guru, marilah menjadi sahabat, marilah menjadi hakim yang baik, yang adil di keluarga, menjadi pengawas, dan juga bisa mengkontrol keluarga kita dengan baik. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada para jamaah yang hadir di kesempatan sore ini dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan juga dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan di sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita yang hadir dan juga bagi masyarakat yang menyaksikan melalui layar kaca. Dari Taman Moya Kota Ternate, saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan sore hari ini mengakhiri Taman Kalbu, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Saksikan terus Taman Kalbu setiap hari jam 5 sore hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, فانفس منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر
صلوا عليه نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi موسى الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam